Memahami vibrasi sebagai bahasa semesta. Part 1. Realitas yang tidak diam. Pernahkah Anda duduk dalam keheningan total, namun merasa seolah-olah ada sesuatu yang sedang berdenyut di sekitar Anda? Kita sering diajarkan bahwa dunia ini terdiri dari benda-benda padat, meja yang Anda sentuh, kursi yang Anda duduki, hingga tubuh yang Anda huni. Namun, jika kita mengintip ke dalam inti atom menggunakan mikroskop paling kuat di dunia, kita tidak akan menemukan benda. Kita akan menemukan ruang hampa yang diisi oleh energi yang bergetar. Selamat datang di pemahaman terdalam tentang eksistensi. Hari ini, kita tidak hanya berbicara tentang fisika atau spiritualitas secara terpisah. Kita akan belajar membaca bahasa semesta yang sebenarnya, vibrasi. Part 2. Fondasi ilmiah. Segala sesuatu adalah getaran. Nikola Tesla pernah berkata, jika Anda ingin menemukan rahasia alam semesta, berpikirlah dalam hal energi, frekuensi, dan vibrasi. Secara sains, hukum ini absolut. Prinsip dasar mekanika kuantum menunjukkan bahwa partikel subatomik bukanlah bola kecil materi, melainkan gelombang probabilitas. Semuanya bergetar pada frekuensi yang berbeda. Benda padat bergetar pada frekuensi yang sangat lambat dan padat, sehingga tampak nyata bagi indera peraba kita. Cahaya dan suara adalah vibrasi yang bergerak lebih cepat, melewati spektrum yang bisa kita tangkap dengan mata dan telinga. Bayangkan sebuah kipas angin. Saat diam, Anda melihat baling-balingnya yang padat. Namun saat berputar sangat cepat, baling-baling itu tampak menghilang, menjadi transparan. Namun kekuatannya tetap ada. Seperti itulah realitas. Apa yang kita sebut materi hanyalah energi yang getarannya diperlambat agar bisa dirasakan oleh persepsi manusia yang terbatas. Part 3. Cymatics, bentuk visual dari getaran. Bagaimana kita tahu vibrasi mengatur struktur? Jawabannya ada pada cymatics. Ketika pasir diletakkan di atas pelat logam yang digetarkan dengan frekuensi suara tertentu, pasir tersebut tidak bergerak acak. Ia membentuk pola geometris yang rumit, simetris, dan indah. Semakin tinggi frekuensinya, semakin kompleks polanya. Ini adalah bukti visual bahwa suara dan vibrasi adalah arsitek dari bentuk. Jika suara bisa membentuk pasir, bayangkan apa yang dilakukan vibrasi terhadap air, zat yang menyusun 70% tubuh Anda. Eksperimen Dr. Masaru Emoto tentang kristal air menunjukkan bahwa niat dan kata-kata, yang merupakan bentuk vibrasi, secara drastis mengubah struktur molekul air. Kesimpulannya sederhana, Anda adalah instrumen musik berjalan di tengah orkestra semesta. Part 4. Vibrasi manusia, pikiran dan emosi. Bahasa semesta tidak menggunakan kata-kata dalam bahasa manusia. Semesta merespons resonansi. Pikiran kita memancarkan gelombang elektromagnetik. Jantung kita, organ dengan medan magnet terkuat di tubuh, memancarkan energi yang jauh lebih luas dari jangkauan fisik kita. Emosi rendah, ketakutan, rasa bersalah, dan amarah memiliki frekuensi yang rendah, berat, dan lambat. Ini membuat kita merasa sesak dan terputus dari aliran hidup. Emosi tinggi, cinta, rasa syukur, dan sukacita memiliki frekuensi yang tinggi, cepat, dan ringan. Inilah mengapa saat Anda jatuh cinta atau merasa bersyukur, dunia seolah terlihat lebih cerah. Semesta bekerja seperti radio. Anda tidak bisa mendengarkan siaran di frekuensi 100 FM jika perangkat Anda diatur di 88 FM. Jika Anda ingin mengalami kedamaian, Anda harus menyelaraskan vibrasi internal Anda dengan frekuensi kedamaian tersebut. Part 5. Hukum resonansi. Mengapa kita menarik apa yang kita rasakan? Banyak orang salah paham tentang Law of Attraction. Mereka pikir mereka menarik apa yang mereka inginkan. Kenyataannya, Anda menarik siapa diri Anda, vibrasi Anda. Dalam musik, ada fenomena yang disebut resonansi simpatetik. Jika Anda memiliki dua gitar yang selaras, dan Anda memetik senar A pada satu gitar, senar A pada gitar lainnya akan ikut bergetar meskipun tidak disentuh.
Inilah cara kerja keberuntungan, pertemuan kebetulan, dan peluang. Saat Anda menjaga vibrasi Anda tetap tinggi melalui kesadaran dan rasa syukur, Anda mulai menggetarkan realitas di sekitar Anda untuk merespons dengan frekuensi yang sama. Part 6. Menjadi konduktor bagi hidup Anda. Memahami vibrasi berarti berhenti menjadi korban dari keadaan dan mulai menjadi konduktor dari simfoni Anda sendiri. Anda bukan sekadar penonton di alam semesta ini. Anda adalah bagian dari getaran purba yang memulai segalanya. Setiap kata yang Anda ucapkan, setiap niat yang Anda tanam, dan setiap perasaan yang Anda pelihara adalah pesan yang Anda kirimkan ke jaring-jaring kosmik. Mulai hari ini, tanyakan pada diri sendiri, frekuensi apa yang sedang saya pancarkan sekarang? Karena saat Anda mengubah getaran Anda tidak hanya mengubah perasaan Anda mengubah seluruh dunia yang berputar di sekitar Anda. Saya Ivan. Terima kasih telah mendengarkan bahasa sunyi dari semesta ini.